Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rapli Aditya Maulana Aji dari kelas 12 MIPA 7. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Apa itu pengertian dan juga fungsi dari beriman kepada hari akhir? Pengertian hari akhir adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya hingga seluruh makhluk hidup di dalamnya pun akan terbinasa. Sebagaimana diriwayatkan dari Huzaifah bin Usaid Al-Ghifari berkata, Nabi Muhammad SAW pernah menghampiri kami sedangkan kami sedang membicarakan masalah tanda-tanda kiamat. Lalu Rasulullah SAW bertanya, apa yang kalian sedang bicarakan? Para sahabat menjawab, kami sedang membicarakan masalah hari kiamat. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya hari kiamat itu tidak akan terjadi hingga kalian mendapatkan 10 tanda-tandanya. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan tanda kiamat satu persatu yang diantaranya 1. Munculnya asap atau duhon. 2. Munculnya dajjal. 3. Binatang-binatang melata. Kemudian yang keempat, terbitnya matahari dari arah barat. Yang kelima, turunnya Nabi Isa bin Maryam. Yang keenam, turunnya Ya'juj Ma'juj. Yang ketujuh, 89, gerhana di timur, gerhana di barat, dan gerhana di Jazirah Arab. Lalu untuk yang terakhir, yang ke-10, munculnya api dari Yaman yang menggiringkan manusia. Sumber buku fenomena kiamat. Maksud dari iman kepada hari akhir adalah kita mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa sesudah alam yang kita tempuh ini akan ada alam yang kedua, di mana pada alam yang inilah Allah memberikan balasan baik kepada orang yang berbuat kebaikan dan beramal soleh, dan memberikan siksaan kepada orang yang berbuat jahat dan melanggar larangan Allah. Karena perbuatan di dunia akan menjadi bekal untuk di akhirat nanti, maka dari itu kita harus mempersiapkan segala sesuatu yang positif dan berbuat kebaikan untuk mempertebal keimanan kita. Lalu fungsi iman kepada hari akhir adalah 1. Memberikan dorongan untuk membiasakan diri dengan sikap dan perilaku terpuji atau akhlakul karimah, dan menjauhkan diri dari sikap dan perilaku yang tercela atau akhlakul majmumah. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah duduk menghadapi jamuan yang di situ dibagi-bagikan minuman keras bergilir dan bergantian. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, maka hendaklah dia menghormati tamunya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Ibnu Majah. Kemudian untuk yang kedua, memberi dorongan untuk disiplin menunaikan ibadah sholat 5 waktu dan ibadah-ibadah lain yang hukumnya wajib, sebagaimana sabda Nabi yang artinya, yang pertama-tama dihisab atas seorang hamba pada hari akhir ialah sholat, dan pertama-tama dihukum antara manusia ialah masalah darah atau pembunuhan. Hadis riwayat An-Nasal dari Ibnu Mas'ud. Untuk yang ketiga, yaitu memperkuat keyakinan bahwa Allah Maha Kuasa dan Maha Adil. Allah berkuasa menghancurkan alam semesta dengan segala isinya pada peristiwa kiamat kubro. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengadili dengan seadil-adilnya amal masing-masing manusia ketika di dunia pada yaumul hisab kelak. Kesimpulannya, kiamat pasti akan terjadi sebagaimana kita mempercayainya dalam rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir atau kiamat. Kiamat terbagi menjadi 2 jenis, yaitu kiamat sugro atau kiamat kecil dan kiamat kubro atau kiamat besar. Ciri-ciri kiamat sugro yaitu diantaranya 1. Bencana alam. 2. Meninggalnya para ahli ilmu atau orang soleh. 3. Hilangnya rasa malu pada wanita. 4. Minuman keras dan zina sudah dianggap biasa. Ciri-ciri kiamat kubro yaitu diantaranya 1. Adanya asap atau duhon yang menyebabkan alam dunia gelap gulita. 2. Munculnya Dajjal dan Ya'juj Ma'juj.
3. Turunnya Nabi Isa. 4. Matahari terbit dari arah barat dan terbenam di arah timur. 5. Hancurnya alam semesta. Maka dari itu, alangkah baiknya kita mempersiapkan diri dari sekarang untuk bekal nanti di akhirat, supaya amal ibadah kita lebih banyak daripada dosa kita. Dan kita harus berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Jangan tunggu nanti, kalau bisa sekarang. Barakallah. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kalimat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.